Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NPM 057. Di sini saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis aliwahana dari cerpen Ketika Gerimis Jatuh dalam kumpulan cerpen Sepasang Sepatu Tua karya Sapardi Djoko Damono menjadi naskah drama dengan judul Ketika Gerimis Jatuh. Namun sebelumnya di sini saya akan membacakan latar belakang terlebih dahulu. Jadi di sini Tajono mengatakan bahwa drama ini termasuk dalam karya sastra adalah naskah ceritanya. Sebagai karya sastra, drama memiliki keunikan tersendiri. Drama diciptakan bukan untuk dibaca saja, namun juga harus memiliki kemungkinan untuk dipentaskan. Drama ini sebagai tontonan atau pertunjukan yang biasa disebut dengan istilah teater. Kemudian dalam hal ini, drama juga bisa diambil dari cerpen yang kemudian dialihwahanakan berubah menjadi naskah drama. Menurut Sumarjo, cerpen adalah cerita yang membatasi diri dalam membahas salah satu unsur fiksi dalam aspeknya yang terkecil. Kependekan sebuah cerpen bukan karena bentuknya yang jauh lebih pendek dari novel, namun karena aspek masalahnya yang sangat dibatasi. Lalu di sini saya akan membacakan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana identitas pengarang cerpen Ketika Gerimis Jatuh. Yang kedua, bagaimana teori aliwahana dalam pembuatan naskah drama dengan teks cerpen. Yang ketiga, bagaimana unsur intrinsik dalam naskah drama Ketika Gerimis Jatuh. Lalu ada tujuan masalah. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui identitas pengarang cerpen Ketika Gerimis Jatuh. Yang kedua untuk mengetahui teori aliwahana dalam pembuatan naskah drama dengan teks cerpen. Yang ketiga untuk mengetahui unsur intrinsik pada naskah drama Ketika Gerimis Jatuh. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu ada identitas pengarang. Pengarang cerpen Ketika Gerimis Jatuh yaitu Sapardi Djoko Damono. Beliau terkenal sebagai penyair. Di samping itu beliau juga terkenal sebagai dosen, pengamat sastra, kritikus sastra, dan pakar sastra. Sapardi Djoko Damono lahir sebagai anak pertama dari pasangan Sadioko dan Saparian di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 20 Maret 1940. Pendidikan yang dijalannya adalah Sekolah Rakyat Kraton Kasatrian, Baluarti Solo, lalu SMP Negeri 2 Solo. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas, Sapardi kuliah di Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Jurusan Sastra Inggris. Dia pernah memperdalam pengetahuan tentang humanities di University of Hawaii, Amerika Serikat, tahun 1970 sampai 1971. Lalu di sini ada beberapa karya yang dimiliki Sapardi Djoko Damono, yaitu Dukamu Abadi, Sajak-Sajak 1969, Hujan Bulan Juni 1991, Novel Jawa tahun 1950-an, Telaah Fungsi, Isi dan Struktur 1993, Mata Pisau 1993, dan masih banyak karya sastra lainnya. Materi yang kedua yaitu ada teori aliwahana dalam pembuatan naskah drama dengan teks cerpen. Menurut Sapardi Djoko Damono, aliwahana adalah perubahan dari satu jenis kesenian lain. Karya sastra tidak hanya bisa diterjemahkan, yaitu dialihkan dari satu bahasa ke bahasa lain, tetapi juga dialiwahanakan, yakni diubah menjadi jenis kesenian lain. Seperti cerita rekaan bisa dirubah menjadi tari, drama, atau film, sedangkan puisi bisa diubah menjadi lagu atau lukisan. Hal yang sebaliknya bisa juga terjadi, yaitu novel ditulis berdasarkan film atau drama, sedangkan puisi bisa lahir dari lukisan dan lagu.
Kemudian, dalam hal ini saya mengaliwahanakan cerpen yang berjudul Ketika Gerimis Jatuh menjadi naskah drama yang berjudul Ketika Gerimis Jatuh, dengan melakukan sedikit perubahan seperti adanya penambahan tokoh, kemudian adanya penambahan dialog. Nah, alasan saya menambahkan tokoh dan menambahkan dialog itu karena agar ceritanya ini menjadi lebih hidup dan terbangun untuk menyampaikan suatu pesan atau suatu cerita yang ada di dalam naskah drama tersebut. Kemudian ada unsur intrinsik pada naskah drama Ketika Gerimis Jatuh. Unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam batang tubuh suatu karya sastra. Tanpa adanya unsur intrinsik, suatu karya sastra tidak akan bisa terbentuk secara baik. Unsur intrinsik dalam naskah drama terdiri dari tema, alur, tokoh, bahasa, unsur pertunjukan, dan amanat. Tema yang saya ambil di naskah drama ini adalah kehidupan dalam sebuah keluarga. Alasan saya mengambil tema ini adalah karena di naskah drama Ketika Gerimis Jatuh ini menceritakan keluarga yang sederhana terdiri dari ayah, ibu, Rini, bibi, dan paman. Namun, Rini ini ditinggal oleh kedua orang tuanya sehari-hari bekerja dan Rini tinggal bersama bibinya. Kenapa saya mengambil tema kehidupan dalam sebuah keluarga? Karena ini terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, ada alur. Alur yang terdapat di dalam naskah drama Ketika Gerimis Jatuh di sini adalah saya menggunakan alur maju. Karena dari babak 1 sampai babak terakhir menceritakan kisah suatu kehidupan yang secara kronologis dari awal sampai selesai. Kemudian di sini terdapat unsur-unsur alur pada naskah drama Ketika Gerimis Jatuh, yaitu pengenalan cerita pada naskah drama Ketika Gerimis Jatuh, yaitu ketika mereka sedang berkumpul di ruang tamu berkumpul di ruang tamu melihat ayah dan paman sedang menonton televisi. Di sini terdapat paragraf pertama atau di babak pertama. Kemudian ada awal konflik pada naskah drama. Awal konflik pada naskah drama di sini terdapat pada babak 1, 6, 7, dan 8. Di sini ada babak 1 awal konfliknya, yaitu ketika ibu mengatakan bahwa ia ingin pergi untuk keluar kota karena ada urusan pekerjaan. Urusan pekerjaan di sini adalah menjadi panitia penataran pegawai di luar kota selama 1 minggu. Namun di sini Rini tidak mau ditinggalkan oleh ibunya. Kemudian babak ke-6 di sini ada teman Rini yang menyinggung perasaan Rini dengan membahas tentang kedua orang tuanya, bahwa di sini orang tuanya itu jarang menghabiskan waktu bersama Rini. Kemudian di sini ada babak ke-7 ketika Bibi harus pulang karena Bibi mendapat kabar telepon dari keluarga di kampungnya bahwa anaknya sakit, sedangkan di sini Bibi sudah berjanji bahwa ia akan menjaga Rini sampai ibunya pulang. Kemudian babak ke-8 awal konfliknya yaitu ketika Rini gelisah untuk menjemput ayah, karena di sini ketika Bibi pulang dan ibunya pergi keluar kota, biasanya yang menjemput ayah ketika gerimis itu ibunya. Namun di sini tidak ada yang menjemput dan Rini bingung, gelisah untuk menjemput ayahnya. Kemudian ada konflik memuncak. Konflik memuncak di sini saya membuat konflik memuncak terjadi pada babak 6, 7, dan 8. Babak 6 di sini ketika teman Rini mengatakan ayahnya tidak ada yang menjemput ketika gerimis, karena biasanya ibunya yang menjemput kan. Terus babak ke-7 ketika ibu tidak mengizinkan Bibi untuk pulang ke kampungnya, karena di babak ke-7 ini ketika Bibi mendapatkan telepon, Rini menelpon ibunya terlebih dahulu untuk
untuk menanyakan kepada ibunya, meminta izin bahwa Bibi harus pulang. Namun tadinya di sini Bibi tidak diizinkan pulang oleh ibunya Rini karena Bibi harus bertugas menjaga Rini sampai ibu pulang. Terus di sini ada babak 8. Ketika Rini menunggu ayah di halte, lama tak kunjung pulang, tetapi ayahnya belum pulang juga. Sedangkan di rumah telepon berdering, tetapi tidak ada orang yang mengangkatnya karena di rumahnya tidak ada siapa-siapa. Dan di sini hujan semakin deras. Namun di sini Rini menunggu ayahnya dengan mengusap matanya yang kena air hujan sambil melihat angkot yang berhenti dan berharap itu ayahnya, ternyata bukan. Konflik menurun terjadi pada babak 6 dan 7. Babak 6 ketika teman Rini mengatakan meminta maaf atas ucapannya itu bahwa sudah menyinggung perasaannya Rini. Kemudian ada babak 7 ketika ibu mempersilahkan Bibi untuk pulang. Dan penyelesaiannya terjadi pada babak 6 dan 7. Ketika Rini memaafkan teman-temannya atas omongan teman-temannya itu dan Rini tidak mempermasalahkan omongan temannya. Kemudian ada babak 7 ketika akhirnya Bibi pulang ke Jawa meskipun Rini ditinggal oleh bibinya. Kemudian selanjutnya di sini ada tokoh atau penokohan. Pada naskah drama yang berjudul Ketika Gerimis Jatuh di sini terdapat tokoh dan penokohan. Yang pertama yaitu Rini, seorang gadis kecil yang sangat mandiri yang bernama lengkap Satya Rini Endah Kurnia Ningrum, merupakan siswa kelas 5 SD yang setiap harinya ditinggal bekerja oleh kedua orang tuanya dan sehari-harinya ia hanya tinggal bersama pembantunya. Ibu Rini merupakan ibu dari Rini, seorang pegawai Pemda hidup yang sederhana, hanya mendapatkan gaji kecil dan praktis dari uang rapat. Kemudian ayah Rini merupakan seorang pegawai buruh. Ia seorang yang pendiam tapi sangat menyayangi keluarganya. Di sini ada Paman Azam. Paman Azam ini merupakan adik dari Ibu Rini yang merupakan paman Rini. Ia bekerja sebagai wartawan dan ia juga sangat menyayangi Rini dan ia orangnya sangat humoris. Kemudian ada Bibi, pembantu yang di rumah Rini dan ia sangat menyayangi Rini dan benar-benar menjaga Rini. Kemudian ada teman-temannya Rini. Di sini teman-temannya Rini adalah teman-temannya teman sekolahnya sekaligus teman bermain Rini di rumah. Dia memiliki hati yang baik, namun di sini teman-temannya Rini sering bahkan suka menyinggung perasaannya Rini. Bu Iroh di sini tetangga Rini yang kasihan melihat Rini menunggu di halte sendirian. Kemudian bahasa. Dalam naskah drama ini, bahasa yang digunakan adalah bahasa kehidupan sehari-hari karena di dalam kisah ini menceritakan kehidupan keluarga yang sedang terjadi di sekitar kita. Kemudian unsur pertunjukan yang terdapat pada naskah drama Ketika Gerimis Jatuh yaitu ada yang pertama latar tempat. Latar tempat pada naskah drama ini terdapat pada ruang tamu, teras rumah, dapur. Dibuktikan pada setiap babak. Jadi di setiap babak di sini menunjukkan latar tempat. Kemudian ada tata busana atau kostum. Di sini ada banyak menggunakan tata busana seperti adegan di mana ibu memakai daster ketika ibu sedang mengobrol di ruang tamu dengan keluarganya. Kemudian ada Rini yang memakai seragam ketika ia ingin berangkat ke sekolah. Latar suasana pada naskah drama ini, suasana yang ditujukan adalah suasana haru, tegang, dan sedih. Suasana ini terjadi di setiap babak. Kemudian ada amanat. Amanatnya di sini adalah jangan pernah sia-siakan waktumu bersama keluargamu. Selagi kamu masih punya waktu untuk berkumpul dengan keluargamu, maka manfaatkanlah hal itu sebaik-baiknya. Karena jarang sekali ada anak yang cukup menghabiskan waktu bersama keluarganya. Demikian. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.